Saudara-saudara, mari kita lanjutkan pembahasan kita dengan bagaimana perbandingan antara ajaran Confucius the Great Learning, Taoxue itu dalam bahasa Mandarin, Taoxue itu adalah universitas, Xiaoxue itu di bawah pendidikan rendah dan menengah, toh. Nah, ajaran Taoxue itu disebut Ta itu besar, Xue itu belajar, ya toh. Nah, ini ajaran ini sudah ada 2500 tahun yang lalu. Nah, di barat itu universitas yang ada itu paling tua itu ada di Bolonya itu ya, 1088 ya toh. Jadi tempatnya berbeda ya toh. Sehingga jalan pikirannya juga menurut kondisi masing-masing ya toh. Kalau Konfusius itu cara pandangnya begini, motivasi belajar adalah orang zaman dulu yang hendak menggembilangkan kebajikan percaya ini pada setiap umat di dunia, gitu. Dia mau memperbaiki dunia dulu, bukan belajar fak ini, teknik, ekonomi, kimia, fisika apa, hukum apa, tapi dia konsepnya sudah orang zaman dulu yang hendak menggembilangkan kebajikan percaya pada setiap umat manusia di dunia. Ia lebih dulu mengatur negerinya, ya toh? Konsepnya sudah holistik nih, ya. Nah, untuk mengatur negerinya, ia lebih dulu membereskan rumah tangganya. Untuk membereskan rumah tangganya, ia lebih dulu membina dirinya. Untuk membina dirinya, ia lebih dulu meluruskan hatinya, ya toh? Diri geraknya dari hati, ya. Yang lalu kan kita lihat hati kan, pusatnya di hati toh. Untuk meluruskan hatinya, ia lebih dulu mengimankan tekadnya. Untuk mengimankan tekadnya, ia lebih dulu mencukupkan pengetahuannya. Jadi belajar itu tekad lalu tambah pengetahuan. Dan untuk mencukupkan tekadnya, ia meneliti hakikat tiap perkara. Ya, jadi positioningnya memang sudah dari dulu begini. Itu konsep 2500 tahun yang lalu ya. Nah, sekarang kita lihat lanjutkan. Kita lanjutkan dengan meneliti hakikat tiap perkara, ya dapat cukuplah pengetahuannya. Dengan cukup pengetahuannya akan dapatlah mengimankan tekadnya. Dengan tekad yang beriman akan dapatlah meluruskan hatinya. Ya tak? Jadi konsepnya belajar itu semacam tekadnya itu sama dengan berkepercayaan atau beragama atau apa. Jadi tekad dari hati, ya toh, sampai itu dia mulai dari situ. Nah, dengan hati yang lurus akan dapatlah membina dirinya. Dengan diri yang terbina akan dapatlah membereskan rumah tangganya. Dengan rumah tangga yang beres akan dapatlah mengatur negerinya. Dan dengan negeri yang teratur akan dapat dicapai damai di dunia. Ya, ya kita dalam Tai Chi kan begitu. Ditutup dengan di 4 samudra dan 5 benua, semua orang bersaudara. Ya, jadi bukan bukan itu sudah keluar dari hati, ya, sampai mencapai damai di dunia ini. Nah, siapa yang harus
belajar ini? Apakah rakyat atau Allah? Enggak. Ini menarik karena itu dari raja sampai rakyat jelata mempunyai satu kewajiban yang sama, yaitu mengutamakan pembinaan diri sebagai pokok. Ya, pokok di pembina diri selalu adalah konsep dari Konfusius, sehingga bisa dipakai untuk apa saja. Tidak hanya ayo menjadi seorang Konfusianis, gitu. Adapun pokok yang kacau itu tidak pernah menghasilkan penyelesaian yang teratur baik. Karena hal itu seumpama menipiskan benda yang seharusnya tebal dan menebalkan benda yang seharusnya tipis itu. Hal yang seperti ini tidak pernah terjadi, ya tak? Ya. Nah, dari situlah saudara-saudara kita lalu melihat bahwa apa? Eh, bahwa memang Konfusius itu ada beda, ya tak? Dalam hal konsep ini kan, ya. Nah, ada di dalam profil Yusuf Sutanto saya di apa di YouTube ini atau di internet disebut Yusuf Sutanto fanatik dengan Konfusius. Tuh, ini kan bukan fanatik, ini kan konsep. Belajar itu bagaimana? Ya harus belajar, tuh. Ya. Jadi ini mesti ditegaskan bahwa yang diajarkan oleh Konfusius itu untuk menjadi manusia yang ketika dia maju, dia bukan mau menguasai, tapi menjadi satu dengan dunia, ya, sehingga menjadi damai bersama dengan sesama, ya. Oke, kita akhirin dulu pertemuan kali ini dan sampai jumpa lagi, ya.